Halo, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, saya Indah Dita Sari dan juga rekan saya Uci Silitonga akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Desain Faktorial. Pengertian desain faktorial menurut Sugiono 2011, desain faktorial memungkinkan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan atau variabel independen terhadap hasil atau variabel dependen. Jadi, desain faktorial merupakan desain eksperimen yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas dan di mana seluruh level dari suatu faktor dikombinasikan dengan faktor lainnya. Macam-macam desain faktorial. Desain faktorial terbagi menjadi 3 desain. Yang pertama 2x4, ada 2x3 dan juga 2x2. Desain faktor 2x4 artinya 2 model layanan bimbingan dengan menggunakan model piramid dengan 4 pola pengasuhan orang tua. Sedangkan desain 2x3 itu artinya 2 model pembelajaran piramid dan layanan bimbingan konvensional dengan 3 kategori sosioekonomi, yaitu keluarga sejahtera 2, keluarga sejahtera 3, dan keluarga sejahtera 3+. Ada juga desain 2x2 yang artinya 2 model pembelajaran piramid dan layanan bimbingan konvensional dengan 2 jenis kelamin serta kategori sekolah. Ciri-ciri desain rancangan faktorial ada 4. Yang pertama, terdiri dari beberapa faktor. Yang kedua, setiap faktor terdiri dari beberapa taraf. Ketiga, setiap faktor diselidiki secara bersamaan. Dan keempat, penamaan rancangan dengan cara menambahkan perkalian di antara banyak faktor dengan faktor lainnya. Selanjutnya ada tujuan percobaan dari desain faktorial, yaitu untuk melihat interaksi antara kedua faktor yang akan kita cobakan. Adakala kedua faktor yang saling sinergi ini akan menghasilkan respon yang positif. Namun, ada juga terkadang jika keberadaan suatu faktor akan menghambat faktor lain yang sehingga menghasilkan respon yang negatif. Dan materi yang terakhir yang akan saya sampaikan yaitu dari kelebihan dari desain faktorial, yaitu yang pertama, lebih efisien karena hanya dilakukan satu kali eksperimen. Yang kedua, pengujian hipotesis menjadi lebih kuat. Dan ketiga, memberi ruang kepada peneliti untuk menyelidiki berbagai bentuk interaksi yang di dalam penelitian. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu Indah Dita Sari. Saya akan membawakan materi tentang kerugian desain faktorial. Kerugian desain faktorial ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu analisis statistik. Analisis statistik ini masuk ke dalam menjadi lebih kompleks dan panjang. Makin banyak faktor yang diteliti, kombinasi perilakunya semakin meningkat pula, sehingga ukuran percobaan semakin besar dan akan mengakibatkan ketelitiannya semakin berkurang. Dan yang ketiga itu, terdapat kesulitan dalam menyediakan suatu percobaan yang relatif homogen. Dan topik berikutnya akan saya bawakan tentang percobaan dari desain faktorial. Desain faktorial ini adalah percobaan yang perilakunya terdiri atas semua kemungkinan kombinasi taraf atau level dari beberapa faktor. Ini adalah yang disebut sebagai faktorial. Misalnya bila suhu pada suatu pemanasan dilakukan dalam beberapa suhu tertentu inilah disebut sebagai taraf atau level. Jadi, taraf atau level adalah banyaknya atau keadaan tertentu dari suatu faktor. Sedangkan dari topik yang ketujuh ini ada efek sederhana. Efek sederhana ini merupakan selisih respon. Selisih respon dari suatu faktor terhadap taraf tertentu suatu faktor lainnya. Yang kedua adalah efek utama. Efek utama ini merupakan rata-rata dari pengaruh sederhana. Yang ketiga dan yang terakhir adalah efek interaksi. Efek interaksi ini merupakan rata-rata dari selisih efek sederhana suatu faktor. Interaksi adalah kegagalan taraf suatu faktor untuk berperilaku pada taraf faktor-faktor lainnya. Sedangkan contoh aplikasi dari faktorial itu adalah peningkatan kualitas KP dengan menggunakan metode faktorial design. KP adalah salah satu makanan khas dari singkong yang difermentasikan menggunakan ragi. Skripsi ini dilakukan untuk
untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan TAPI 31, yaitu banyaknya komplain dari konsumen yang menyebabkan penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Penelitian ini menggunakan metode faktorial. Design untuk menemukan kombinasi faktor dan level yang optimal. Jadi kesimpulan dari kelebihan dan kekurangan faktorial itu yaitu semua unit percobaan dilakukan mengevaluasi efek dari masing-masing faktor. Interaksi antar faktor dapat diduga sehingga dapat diketahui apakah faktor bekerja sendiri atau memiliki interaksi dengan faktor lainnya. Ruang lingkup pengambilan kesimpulan lebih luas, sedangkan kerugiannya adalah analisis statistika menjadi lebih kompleks dan panjang. Makin banyak faktor yang diteliti, komunikasi perilakuannya semakin meningkat pula, sehingga ukuran percobaan semakin besar dan akan mengakibatkan ketelitiannya semakin berkurang. Dapat kesulitan dalam menyediakan suatu percobaan yang relatif homogen. Demikian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau pertanyaan, kritik kami terima. Sekian dan terima kasih.